basisnya adalah karya-karya misalnya seniman indigenous Australia misalnya, jadi orang-orang aborigin yang tinggal di Australia kemudian berkarya dan karya-karyanya kemudian mereka koleksi. Kemudian di sisi lain ada juga karya-karya yang mencerminkan keberadaan orang kulit putih misalnya di situ, jadi white Australian. Kemudian ada juga karya-karya koleksi yang mencerminkan bagaimana Australia ini sebagai negara yang multikultural. Jadi ada karya Asia, ada karya maksud saya ada karya Asia misalnya dari Jepang gitu, Korea, juga Asia Tengah gitu seperti India dan lain-lain. Itu untuk mencerminkan bagaimana galeri ini mengakomodir karya-karya yang berkembang di Australia sebagai negara yang dihuni oleh masyarakat multiras. Ini salah satu contoh bagaimana galeri yang saya sebut tadi disokong oleh patron pemerintah itu bergantung pada sistem yang makro gitu ya, yang besar. Dan umumnya di negara-negara maju misalnya galeri-galeri itu juga dijalankan oleh pemerintah kota. Ini mungkin yang kalau di kita mungkin ada galeri di taman budaya gitu ya di tingkat provinsi, jadi kita juga punya galeri nasional di sini. Cuman bedanya kalau di saya bisa contohkan misalnya di Jepang, galeri kota itu punya otoritas yang kuat juga untuk menjalankan program yang agak sedikit lebih kecil dibandingkan dengan skala nasional. Artinya dia juga menjadi bagian dari sistem sosial, ekonomi, politik, budaya yang berkembang di kota itu yang dijalankan oleh pemerintah kota itu. Misalnya gini, galeri Asian Art Gallery yang dulu ada di Fukuoka itu punya cita-cita untuk menjadikan Fukuoka ini sebagai pusat pengkajian kebudayaan Asia. Apa sebabnya? Karena kota Fukuoka itu punya berkaitan dengan sejarah bagaimana masuknya kebudayaan di luar Jepang, misalnya seperti Zen Buddhism dari India masuk ke Jepang lewat Fukuoka, kemudian imigran dari Korea dan Cina kemudian juga masuk banyak dari Fukuoka. Dan oleh karena itu galeri kota umumnya menjadi seperti branding gitu ya. Branding dari kota itu misalnya kota peradaban Asia atau kota di mana masuknya pengaruh Asia secara umum di Jepang misalnya. Dan itu dijalankan berkelanjutan. Kebijakan untuk menyelenggarakan ASEAN Art Triennial misalnya di Fukuoka itu juga biasanya istilahnya dicampuri gitu ya oleh kepentingan politik budaya oleh kota itu gitu. Dan sebagai informasi saja, ASEAN Art Triennial ini menjadi salah satu event yang mungkin salah satu yang paling besar di Asia saat ini. Dan ini sudah berlangsung mau ketiga kalinya tahun ini. Betul bulan ini tanggal 17 kalau salah di Fukuoka. Ini tuh memamerkan karya-karya yang sebutlah seniman-seniman bintang itu dari Asia, dan itu menjadi salah satu event yang itu juga kemudian berbau turisme gitu ya, di Fukuoka. Ini untuk menggambarkan saja bagaimana sistem yang berlangsung di negara maju, di mana galeri itu selalu menjadi bagian dari galeri pemerintah, maksud saya selalu menjadi bagian dari sistem yang makro gitu ya, sistem sosial, politik dan budaya dan lain-lain. Selain galeri pemerintah, bisa saya sebutkan ini galeri yang non pemerintah, ini yang sangat umum. Galeri ini biasanya muncul dari kebutuhan untuk memamerkan karya-karya yang biasanya bergantung pada sistem komersial di pasar gitu. Dan ini juga sebuah sistem, dia galeri sebagai bagian dari sistem ekonomi yang berlangsung sampai sekarang
seni modern struktur otonom, dan kemudian dia tidak bergantung pada sistem peraturan agama dan kerajaan misalnya. Seni modern itu kemudian membentuk dunianya sendiri, dan galeri biasanya yang non pemerintah ini kemudian mencoba mengkaitkan perkembangan paradigma estetik dengan pasar. Tapi pada dasarnya sebenarnya galeri itu kan sebuah ruang di mana publik atau masyarakat umum bisa memperoleh akses untuk melihat karya ya. Dan pada perkembangannya sebetulnya ada satu jenis ruang lagi selain yang saya sebut tadi, aturan pemerintah dan non pemerintah. Ada juga yang galeri yang self initiated gitu. Jadi galeri yang digagas sendiri oleh, atau ruang gitu ya, ruang seni yang digagas sendiri oleh seniman. Ini yang akhir-akhir ini sering disebut dengan artist initiative. Itu ruang di mana semua aktivitas, semua manajemen, pengelolaan program itu digagas dan dijalankan sendiri oleh seniman. Model ini sebetulnya berkembang di negara maju gitu ya, di Eropa dan Amerika setelah 80-an. Itu khususnya ketika otoritas museum atau otoritas galeri di pemerintah itu dianggap obsolete gitu ya, jadi dianggap terlalu hegemonik. Dan sementara di sisi lain otoritas galeri komersil atau galeri yang mengantarkan diri pada pasar itu juga dilihat sebagai sesuatu yang hipokrit gitu, munafik. Jadi ada semacam gerakan besar-besaran gitu, terutama di Amerika dan Eropa 80-an. Itu seniman kemudian membuka ruang sendiri, mereka kadang-kadang tinggal di situ sendiri, bekerja di situ. Jadi dia memperlakukan ruang itu tidak hanya sebagai ruang pamer gitu ya, tapi juga tempat tinggal, studio, dan tempat mereka bersosialisasi gitu. Dan ini saya kategorikan sebetulnya sebagai kategori ketiga, kategori ruang yang ketiga. Nah, menanggapi barangkali tema siang hari ini tentang peran dan fungsi galeri di Indonesia, sebenarnya kalau kita lihat, pertama bisa saya asumsikan bahwa di Indonesia ini sebetulnya sistem yang saya sebut terstruktur gitu ya, terstruktur berdasarkan satu polisi besar, satu polisi yang makro, mungkin berskala nasional gitu ya. Itu walaupun ada, tapi belum berjalan dengan baik gitu ya. Dan ya kalau kita lihat sekarang misalnya galeri-galeri di taman budaya misalnya di masing-masing provinsi, kemudian galeri nasional sendiri misalnya itu kalau bisa dibandingkan dengan aktivitas-aktivitas di luar itu sebetulnya masih cukup jauh gitu ya, untuk dikatakan sebagai sebuah parameter. Dan justru semenjak tahun 80-an setelah boom seni lukis, itu yang berperan justru malahan galeri-galeri swasta, galeri-galeri non pemerintah. Ya seperti tulis juga beberapa tulis di majalah Visual Art kemarin ini, saya juga menemukan fakta yang menarik di mana galeri-galeri swasta atau galeri-galeri komersial yang tumbuh pada tahun 80-an justru bisa memamerkan karya-karya maestro seperti Sujoyono, seperti Mokhtar Apin dan lain-lain, dan itu membuat pengaruh yang cukup besar pada perkembangan atau paradigma estetik gitu ya. Dan tapi di sisi lain ada satu kelemahan di sistem ini gitu ya, sistem di mana semuanya serba organis gitu ya, tidak terstruktur, di mana di satu sisi galeri yang disokong oleh partner pemerintah itu tidak berjalan, kemudian galeri yang non pemerintah itu kemudian kadang-kadang terlalu arbitrer gitu ya, dan terlalu bergantung pada sistem komersial pasar. Ada kemudian karya-karya yang tidak bisa diakomodir oleh dua ini gitu. Dia tidak bisa masuk ke misalnya ke sistem yang pemerintah maupun yang swasta. Jadi kemunculan misalnya
Galeri Cimeti tahun 80-an itu saya pikir sebagai akumulasi dari situasi ini gitu ya. Ada keinginan untuk membuat ruang sendiri untuk karya-karya yang tidak bisa diakomodir di dua sistem ini. Ini mungkin bisa saya analogikan juga gitu ya dengan perkembangan di negara maju ketika alternatif art space atau artist initiative itu juga muncul, karena kalau kita lihat itu juga mereka di ruang itu di Indonesia digagas sendiri oleh seniman gitu ya, Mbak Mela, Mas Nindi dan teman-teman. Dan kemudian sekarang justru menjadi apa ya, satu pilar yang cukup kokoh gitu sampai sekarang gitu ya, baik secara eksistensi maupun dalam hal yang lain. Dan ini sebetulnya memperlihatkan semakin jelaslah bahwa keadaan di Indonesia ini sebetulnya banyak sekali yang berkembang sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi yang spesifik gitu ya. Jadi dia tidak terstruktur, dia sangat organis, kemudian dia tumbuh dengan sendirinya. Dan perkembangan terakhir saya bisa informasikan sekarang ini ruang-ruang alternatif yang digagas seniman juga sebetulnya sudah semakin mendapatkan perhatian di katakanlah peta seni rupa gitu ya. Saya mungkin salah satu contoh tadi Mas Agus sering bilang beberapa kali tentang ruang rupa. Ruang rupa ini satu komunitas seniman di Jakarta yang mereka sudah beberapa kali diundang ke pameran-pameran besar seperti Triennale. Tahun ini mereka ke Biennale Istanbul, kemudian sebelumnya mereka ke Guangzhou Biennale juga. Dan ini menunjukkan model baru atau model sistem infrastruktur baru yang digagas oleh seniman sendiri itu ternyata cukup bisa sustain gitu dibandingkan dengan galeri-galeri yang saya sebut tadi bergantung pada pasar, kemudian dia selalu mengandalkan ada profit, dan kemudian setelah booming kemudian ada krisis ekonomi 90-an, kemudian banyak galeri yang tutup. Sementara komunitas-komunitas ini justru bertahan, seperti Cimeti sampai sekarang masih bertahan. Kemudian ruang rupa, kemudian di Bandung juga ada Bandung Center for New Media Art. Dan ada satu sistem baru juga di mana mereka mulai mencari patron-patron yang tidak di wilayah lokal lagi gitu ya. Jadi mereka menggagas program, membuat proposal dan mengajukannya pada funding agency seperti foundation di luar, seperti Asia Europe Foundation atau Kepler Foundation, dan mereka bisa mendapatkan dana untuk menjalankan program gitu ya. Dan ini ada satu cerita yang menarik di mana waktu ruang rupa pertama kali berdiri itu mereka hanya menggantungkan aktivitas mereka pada satu grant gitu ya, satu pendanaan yang itu sebetulnya digunakan untuk program. Dan dari program itu mereka kemudian bisa menyewa sebuah rumah, membeli beberapa unit komputer, kemudian mulai bisa mengembangkan program-program mereka, dan mereka bisa fokus lagi untuk program lain sehingga bisa sustain selama 5 tahun. Dan ini sistem yang sebetulnya cukup menarik gitu ya, dan saya pikir sangat mungkin untuk dijalankan di manapun. Maksud saya mungkin di teman-teman di Kalimantan, di Sumatera. Dan sistem ini sebetulnya sangat sangat independen gitu ya, dia tidak bergantung pada satu sistem yang sifatnya sangat sempit gitu, terutama dengan pasar lokal. Jadi saya pikir pengantar dari saya itu aja dulu. Nanti saya bisa sharing yang lain kalau ada pertanyaan atau komentar. Terima kasih. Terima kasih Mas Agung. Saya kira dunia begitu ya. Jadi aku menyatakan musikal itu akan tergantung pada patronnya.
Kalau paparan pemerintah umumnya di beberapa negara di Asia Pasifik itu memang menjadi bagian dari sistem yang sangat makro. Soal politik, ekonomi semua bisa dikemukakan, bisa dibahas itu. Sementara partner-partner yang lain ada yang diusung sama swasta juga punya kepentingan juga, sehingga disinilah lalu muncul apa yang disebut karya-karya memang yang kemungkinan tidak bisa diakomodir oleh sistem yang dari pemerintah, yang katanya tadi dibilang komunik, sementara di swasta juga ada yang fokus, normatif segala macam kayak gitu. Lalu muncul apa yang disebut tadi ada space ya, atau ada artis inisiatif space dan sebagainya yang ditopang oleh langsung oleh seniman sendiri dengan menjaring hubungan-hubungan yang lebih luas gitu. Nah, jadi saya kira sekarang deh tinggal bagaimana sekarang selaku pelaku ya, pelaku dan juga pengelola galerinya sendiri, dalam hal ini Pak Edwin Hadir di Edwin tadi, saya kira kita bisa masuk kemana saja nih di Edwin itu. Barangkali di galeri dalam fungsinya sebagai trendsetter tadi mungkin ada, kemudian juga fungsinya dalam yang tadi visi culture juga mungkin ada, tapi saya kira juga promosinya juga ada misalnya. Nah, ini masalah pengemasan juga ya, masalah bagaimana juga menjaring hubungan atau menciptakan jaring dengan berbagai komponen kehidupan saat ini. Silakan Pak Edwin, ada hal yang Selamat sore kawan-kawan sekalian. Saya juga mungkin nggak akan pakai kata-kata terlalu sulit seperti Pak Burhan karena saya bukan PhD. Saya nggak ngerti. Anyway, saya melihat begini. Saya akan bicara dengan secara praktis dan sederhana. Mungkin hal tersebut tidak terlalu sederhana kalau tidak dimengerti oleh banyak orang. Kalau kita melihat kehidupan masyarakat Indonesia seperti tahun 40-50 kemana, banyak orang juga mungkin hanya punya sebidang tanah dan tanah, dia bisa menghidupi diri sendiri, hanya butuh baju. Perkembangan zaman ini berubah dan di mana banyaknya orang menjadi hidup jadi lebih kompetisi. Kita melihat cara berpikir kita sangat berubah. Jadi kalau kita bicara banyak anak banyak rezeki itu dulu, sekarang sekolah mahal. Dan galeri, saya rasa itu hanya sebuah nama. Yang ini yang sering terjadi masalah persepsi daripada galeri itu sendiri. Galeri itu sering dikatakan komersial, dan komersial itu konotasi sangat negatif. Tapi kita coba melihat manusia di luar. Kebetulan saya sekolah arsitek dan fotografi. Saya menekuni bidang komersial fotografi yang artinya bidang yang lain. Dan di arsitektur sendiri itu ada disebut arsitektur komersial dan arsitektur residensial. Artinya komersial itu sebetulnya bergerak di bidang-bidang banyak membuat desain gedung-gedung. Terus jadi kata komersial sendiri sudah menjadi terpleset dan diartikan lain. Kata Inggris komersial itu dan kata Belanda komersial sendiri sudah menjadi mempunyai konotasi yang sangat berbeda, sangat negatif. Sebetulnya setiap galeri saya rasa itu harus mempunyai visi masing-masing, dan saya berprinsip bahwa saya bekerja mengerjakan apa yang saya suka, karena saya berpikir pemikiran saya tahun 80 itu mungkin tidak wajar pada saat itu. Kalau saya menekuni pelajaran atau pekerjaan yang saya tidak suka, saya nggak mungkin bisa kompetisi dengan orang. Itu pemikiran saya, sebetulnya juga keluarga saya juga merasa cukup aneh pada saat itu. Tapi ada saya sekarang, di mana contoh paling gampang adalah kafe ya. Di Kemang itu tiap bulan itu bertambah terus dan tiap bulan tutup terus. Dasarnya adalah sederhana, tidak semua orang bahwa mereka itu tidak pernah mengerti kafe dan membuat kafe karena mereka pikir nah ini polemik. Saya rasa polemik dan galeri itu sama. Jadi banyak sekali orang membuat galeri yang seperti Agung tadi katakan pasang surut karena mereka nggak mencintai pekerjaan. Dan sebenarnya kan juga nggak ada persoalan-persoalan di balik itu yang menjadi sulit. Dan sebetulnya dalam pembicaraan ini kita sebetulnya harus mendefinisikan dulu apa sebenarnya galeri. Saya rasa setiap orang itu nggak terlepas akan dunia persepsi, yaitu dunia yang kita kenal dengan sejarah, pengalaman dan sebagainya.
sehingga kata komersial pun jadi negatif. Kalau orang mencoba mengganti nama galerinya menjadi galeri alternatif atau galeri art space, saya rasa itu hanya politik uang. Jiwanya tidak, kita nggak tahu. Ini pendapat saya. Jadi saya pernah berpikir begini. Ada seorang seniman bertanya saya dan dia bilang, Pak, saya itu hanya bisa melukis bunga. Apakah saya itu bukan seniman yang baik? Dia bilang, tidak masalah. Karena pemikiran saya sederhana begini. Kita nggak usah ketakutan akan profesi apapun kita tekuni dalam pikiran kita sendiri. Saya bilang begini, kalau di sekolah sendiri Pak itu ada 500 mahasiswa atau 1000 mahasiswa, apakah semua menjadi seniman terbaik? Demikian juga dengan orang mungkin yang bermain dengan bulu tangkis, apa semua menjadi juara dunia? Mungkin sebagian mereka akan mengajar bulu tangkis. Nah, kemana seniman-seniman ini yang mungkin tidak bisa bersaing? Ya mungkin mereka akan membuat tulisan dan komersil atau kita kata tadi dengan konotasi tadi, atau mereka yang buat repetisi. Saya rasa itu sah aja sebagai profesi dan halal. Tetapi mungkin menjadi dilematis kalau mereka mengatakan mereka berkarya dengan konsep yang baik, mereka berkarya itu lebih wacana. Nah itu problem. Tapi kalau mereka mengakui bahwa mereka tulis komersil, saya rasa itu halal dan sah. Kenapa mesti dipersoalkan? Dan demikian pula dengan galeri, saya rasa galeri sendiri kita bisa melihat banyak perubahan, di mana dan banyak visi berbeda. Artinya kalau galeri sebuah galeri hanya mau jualan aja, saya rasa itu sah aja selama dia tidak membohongi orang. Tapi banyak sekali galeri maupun seniman maupun siapapun itu beli itu dibalik sebuah nama, sebuah cerita yang disebarkan demi idealis dan demi apa. Bahkan tidak heran kalau katalog sering sekali galeri itu mengatakan dengan idealis dan sebagainya. Sebetulnya buat saya sudah basi. Sebuah idealis itu tidak bisa hanya kamu katakan, yang harus kamu lakukan. Itu pendapat saya. Saya rasa seniman yang mau berkecimpung dalam dunia wacana juga harus sadar bahwa dunia wacana itu beda dengan dunia pasar. Kenapa saya katakan beda? Karena begini, permasalahan di dalam infrastruktur seni kita, di mana saya bilang mesin itu belum mampu seperti mesin di luar negeri, kata, di mana mereka punya program yang jelas, mereka punya kurator yang jelas. Kalau kita ke museum, kita bisa mendengar dengan jelas cita-cita yang diberikan oleh mereka. Di sini enggak ada. Artinya saya nggak menyalahkan siapapun juga, karena memang kondisi negara kita sebagai negara berkembang. Dari sejak usia dini di Eropa dan di Amerika mereka masuk ke museum-museum dan belajar, sehingga secara umum masyarakat di Eropa dan di Amerika maju itu lebih mengenal dunia seni dibandingkan kita. Ini ironis. Dan ini permasalahan yang kita hadapi dan pada kenyataannya orang mulai mengoleksi lukisan itu mungkin di usia 30 plus, di mana mereka sudah cukup mapan, mungkin sudah punya pekerjaan dan baru mengoleksi. Tentu dengan wawasan terbatas, silakan bukunya tidak ada. Jadi itu saya menjadi polemik. Dan biasanya yang sering saya menerima permintaan dari para seniman, seakan melimpahkan pekerjaan kepada saya bahwa ini harus tugas galeri. Saya rasa itu enggak benar. Karena apa? Sebetulnya itu tugas museum dan tugas pemerintah. Tapi karena kita tidak ada, saya rasa kita bisa saling bahu-membahu. Artinya gini, saya pernah bilang sama seniman dan juga para kurator, di mana kita tuh harus banyak bicara kepada publik. Karena mereka ini butuh informasi. Yang terjadi sekarang adalah memang banyak kekacauan di mana saya melihat di mana kolektor seni rupa sekarang itu sudah berbeda dengan kolektor seni rupa tahun 50. Kita bisa melihat di tahun 50 itu saya sering bicara sama kolektor tua yang masih dari Surabaya dan beberapa di Jakarta. Semua bercerita dengan lelucon. Kebetulan entah mengapa mereka kebanyakan laki-laki. Dan mereka selalu bilang, ya dulu kalau saya beli, ibu selalu marah-marah. Nah, sekarang saya sudah tua, saya mau jual, ibu paling depan begini. Jadi itu saja lucu. Saya nggak tahu kenapa nggak ada perempuan yang menjadi kolektor. Tapi kolektor zaman dulu itu mereka tidak pernah mampu untuk menjual. Kenapa? Mereka senang. Mereka lebih akrab dengan seniman, itu pun nggak terlepas. Jalan nggak macet, kita ngobrol gampang. Itulah kenapa kita melihat di Jogja orang lebih kumpul di pameran daripada Jakarta maupun kota besar lain. Di Jakarta sangat macet. Nah, perkembangan ini kita bisa melihat sekarang itu sulit kita mengatakan kolektor umum yang mana. Disebut orang bilang saya beli untuk koleksi nggak dijual.
pakai dan dilelang misalnya. Itu susah, memang saya bilang. Dan terjadilah mitos-mitos dalam dunia ini bahwa seorang kolektor murni itu nggak pernah jual lukisan. Seorang yang jual lukisan itu kolektor. Dan konotasi negatif. Saya bilang itu juga saya tidak percaya. Coba kita pikir gini. Kalau ada seorang kolektor, bila ada kolektor perangko, yang terjadi adalah kalau dana terbatas, tentu Anda harus kita bermain dengan market kan. Kalau perangko ini ada nilai kurang bagus, tapi harga yang melejit, bisa dijualkan mahal, karena ada kolektor lain mau beli, Anda bisa memberikan perangko lain yang lebih baik, nilainya Anda bukan. Di sini ada jual beli untuk meningkatkan mutu. Apa Anda salah? Ya memang kita nggak semudah itu kan orang jual jadi kolektor dan jadi kolektor. Itu memang sulit. Itu semua kembali kepada perjalanan seseorang. Kita bisa menilai. Jadi saya bilang, kalau saya bilang kolektor yang baik itu selalu upgrading. Kalau dia memang mempunyai visi dan banyak belajar, tentu persepsinya akan berubah. Mungkin dia sudah tetapkan koleksinya sudah dikerjakan, yang disimpan dulu dia mau jual di koleksi baru. Itu saya rasa sah saja. Ini kan masalah kembali pada hati nurani orang yang sulit tertebak. Kita hanya bisa menilai dengan waktu. Dan menurut saya mitos-mitos itu banyak di masyarakat. Seperti yang pernah ingat dulu di Jogja, atau bukan ya, kalau lukisan yang berat itu harus berbobot. Saya rasa apakah benar? Jadi juga itulah seperti tadi yang kolektor itu tadi dan gampang sekali menyederhanakan persoalan. Dan kalau banyak juga galeri sekarang, ini ada satu galeri yang juga saya juga bingung melihatnya. Dia selalu bilang sama saya nggak pernah jual lukisan. Saya galeri. Ini benar-benar terjadi. Dan saya ketahui. Kalau Pak Anda jual nggak? Kalau Pak Anda jual, loh kenapa jual? Karena kita mesti mengakui dan jujur aja bahwa saya rasa di masyarakat kita sekarang, apakah mungkin kita bisa hidup tanpa uang? Bukan artinya saya di sini bicarakan bahwa kita tuh harus cari uang seperti Machiavelli, itu poinnya. Tapi sebagai seniman pun dalam berkarya kan butuh uang untuk berikan. Galeri pun kita butuh dana untuk membiayai pameran, membiayai katalog dan sebagainya, banyak. Itu menyatakan. Tapi kan belum tentu kita itu juga bekerja untuk uang. Jadi itu terserah kembali pada penilaian masing-masing. Tapi saya berpikir mitos yang pernah saya dengar juga di Jogja, wah dia pelukis komersial, dia jual lukisan. Saya berpikir gini, kalau pelukis itu bekerja dengan jujur dan dia tidak membuat karya seperti kamu, sebaik ada orang suka, apa salahnya dia? Apakah itu salah? Jadi saya rasa itu semua kembali kepada kita dan kita mau berpikir dan mau merenungkan apa yang terjadi di sekeliling kita. Ya saya rasa tadi dengan adanya masyarakat yang berubah, saya rasa mau nggak mau kita juga harus berubah pikiran bahwa kita itu tidak mungkin hidup sendiri. Kita nggak mungkin cocok tanam, menjahit baju sendiri, semua sendiri, bikin sepatu sendiri, nggak mungkin. Kita tuh butuh network, artinya seniman maupun galeri maupun siapa tuh butuh network. Dan saya rasa setiap orang itu sudah menjadi naluri masing-masing bahwa setiap orang itu seperti tadi Pak Buhan juga ngomong butuh pengakuan, perlu memberikan citra. Makanya tidak heran bahwa orang itu ingin mengaitkan dirinya tidak tertentu tentu dalam hal kepentingan tertentu. Itu adalah seseorang atau sebuah institusi yang sejajar atau lebih dari itu. Itu saya rasa wajar semua orang. Tapi tentu itu tidak. Dan memang kita melihat bahwa saya boleh katakan selama 21 tahun saya di galeri itu ya banyak sekali hal-hal yang sebagai problem buat saya. Tapi sebetulnya itu dasarnya karena ketidaktahuan masyarakat atau setiap individu yang bergerak di bidang masing-masing. Sebagai contohnya begini, di dalam masyarakat kita itu paling sering kita mendengar orang menghakimi orang lain, mengatakan kenapa dia itu ini, kenapa dia tidak seperti ini, kenapa dia begitu. Kok nggak pernah dia berpikir kenapa saya tak begini. Nah permasalahan gini, seperti saya membawa seniman Indonesia, kebetulan setelah 21 tahun saya di galeri, saya diminta oleh Museum Sichuan di Cina untuk membuat pameran seniman Indonesia. Tentu dengan segala keterbatasan.